depan ini ya. Tolong amati ke depan, bukan amati dari jauh. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas yang berbunyi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nashra ma'as sabri wa anna faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Riwayat Tirmidzi. Apa artinya? Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Jadi dari hadis ini anak ibu bisa menjelaskan nanti apa kandungan dari isi hadis ini. Ya, anak ibu. Nah, jadi sekarang ibu minta anak ibu Soka yang bisa membacakan ke depan hadis yang saudara dengar. Siapa bisa? Silakan. Nah, bagus. Coba Arya ke depan ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Radhiyallahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabdalah, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagus ya. Kita tepuk tangan buat si Arya. Mana ceritanya? Juga berani membacakan hadis Tirmidzi tadi. Silakan Bu Arya. Dan anak ibu semuanya harus bisa membacanya secara benar dan fasih hadis. Oke, anak ibu. Dan ibu bagikan media yang ibu bagikan sama kalian. Sudah selesai berdiskusi? Sudah bisa mempresentasikannya? Sudah. Nah, semangatnya. Ayo, saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Bagus. Jadi harus semangat. Ya, oke. Jadi ibu tunjuk aja nanti yang tampil dari kelompok 1 ya, untuk tentang media yang sudah ibu bagikan tadi. Jadi nanti kalian presentasikan, ya, pilih ketuanya. Sudah dipilih ketuanya kan? Sudah. Jadi presentasikan tadi media tersebut. Apa yang terjadi dengan gambar tersebut? Nah, kaitkan dengan hadis riwayat Tirmidzi yang kita pelajari hari ini. Jadi apa pertolongan Allah bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan, kesusahan. Paham? Oke, kita masuk lagi ya. Nah, ibu tunjuk aja lagi ya. Kita sudah bagi kelompoknya. Kita silakan anak-anak ibu untuk tampil. Silakan berdiri di tempat masing-masing saja. Ibu tunjuk saja kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Oke, si Fahri. Berapa orang anggota kelompoknya? 4 orang. Nah, apa media Fahri? Coba lihat ibu. Nah, coba berdiri. Nah, tampilkan media. Ya. Nampak medianya? Nampak medianya? Ini media tentang orang yang sedang mengikuti lomba. Nah, silakan pada Fahri.
kami tentang media ini. Media ini menceritakan tentang seseorang yang mengikuti perlombaan lomba balap motor. Akibat kesabaran dan keteguhan dirinya, maka ia mencapai kemenangan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bagus ya, bagus presentasinya hebat ya. Berarti ini tentang orang yang mengikuti lomba. Nah, ini orang yang mengikuti lomba siapa nih? Nomor tentang siapa nih, Adit? Siapa nih yang lomba ini? Tahu nggak, Adit? Biasanya orang-orang yang anak-anak itu kan suka yang menonton tuh film-film apa namanya? Layar film balap gitu. Ada yang pernah mengikuti pertandingan lah, menonton di rumah? Ada nggak? Ada nggak? Siapa ini contohnya? Siapa nggak tahu nggak ini? Kalau dia pakai helm dia, siapa? Siapa lagi siapa? Nggak tahu, nggak sore sama ibu apa? Oh ya, Rossi aja tadi Valentino Rossi. Silakan namanya soalnya. Ya, ini gambar media Valentino Rossi. Nah, jadi orang yang terkenal ya, orang Inggris ya, orang luar negeri yang mengikuti lomba apa nih? Lomba balap ya, balap sepeda motor. Ya, kata Fahri tadi media ini dia katanya ini apa? Karena kegigihannya lomba itu kan ada durasinya ya. Karena kegigihannya mengikuti lomba, apa namanya? Menyingkirkan lawannya, akhirnya dia mendapati kemenangan ya, dengan kegigihannya, dengan kesabarannya, dengan kesulitan tiap ronde yang dia hadapi ya, akhirnya dia menang. Jadi Allah bersama-sama orang yang sabar ya dalam menghadapi kesulitan. Kalau dia sabar. Nah, silakan Kak Fahri, ada yang ingin bertanya enggak tentang itu? Nah, siapa? Oke, coba Kirana ya. Kirana ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Berdiri ya. Apa kaitan gambar tersebut dengan hadis yang kita pelajari? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi, tolong Fahri jelaskan apa kaitannya gambar tersebut dengan hadis yang kita pelajari hari ini. Nah, silakan. Yuk. Kaitannya dengan hadis tersebut adalah ketika ada kesabaran dan keteguhan, maka disitulah ada pertolongan Allah. Bagus. Mana tepuk tangannya? Bagus ya presentasinya ya. Nah, jadi untuk kelompok lain ambil percontohannya ya. Ya, seperti itu dong nanti yang lainnya ya. Bagus. Jadi kalian sudah bisa ya mengaitkan media yang dibagikan tadi dengan hadis riwayat Tirmizi tadi. Jadi pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi yakinlah anak-anak ibu, kalau kita sabar dalam menghadapi kesulitan ataupun apa musibah, Allah akan selalu menolong kita. Yakin akan hal itu, ya sayang? Nah, kita lanjut kelompok 2, siapa lagi? Oke, kelompok 2 Keisha. Silakan Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang seseorang yang mendapati penyakit virus COVID-19 yang melanda negeri sejak tahun 2019. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang media tersebut? Oke, ini medianya apa? Coba dilihat bentar. Nah, ini nih. Ini contoh yang musibah bukan secara pribadi, tapi musibah secara bersama-sama, yaitu musibah yang kita hadapi di negeri kita sendiri sejak tahun 2019. Virus ya, sejenis virus COVID-19 yang melanda negeri kita sejak tahun 2019. Nah, saat ini status negara kita masih status pandemi ya, tapi kita masih bisa belajar tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak ibu, jadi
Kak Keisha tadi kelompok 1, ini adalah contoh orang yang mengalami sakit COVID-19 ya, dia mendapati penyakit virus ya. Katanya Pak, kalau virus itu menyerang tubuh kita, kan kita demam ya, demam, sesak nafas, terus apa lagi? Rasa takut yang berlebihan ya, itu yang dialami orang-orang yang mengalami penyakit virus ini. Nah, ada nggak teman-teman yang ingin bertanya tentang media yang dibacakan kelompok ini? Silakan. Silakan berdiri. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 suaranya. Kaitannya dengan hadis yang kita pelajari. Kaitan dengan hadis yang kita pelajari adalah bahwa pertolongan akan datang kepada orang yang sabar. Kalau orang tersebut sabar dan menerima penyakitnya dengan sabar, maka Allah akan berada pada orang-orang yang sabar. Oke, bagus. Jadi, apa kaitannya tadi, Keisha? Ulang lagi. Bahwa pertolongan akan datang kepada orang yang sabar. Kalau orang tersebut sabar dan menerima penyakit yang diberikan dengan sabar, maka Allah akan selalu ada dalam Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada. Nah, silakan duduk. Bagus ya. Ya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 juga bagus. Jadi 2 contoh yang sudah kita tampilkan ya. Anak-anak itu harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sekedar hanya tahu saja, sekedar membaca saja, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada nggak anak-anak itu yang pernah mengalami kesulitan? Ada? Ada kan? Nomi pernah mengalami kesulitan? Contohnya apa? Pernah apa kesulitannya dalam misalnya di rumahnya atau di sekolah, apa kesulitan yang Nomi hadapi? Pernah nggak Nomi? Oh ya Allah, rasanya saya nggak sanggup ya Allah. Nomi di saat itu di hati kecil Nomi bersabar dan minta tolong kepada Allah, pasrah dengan kesulitan yang Nomi hadapi. Lalu Nomi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan yang dengan kesulitan yang saya hadapi ini. Ada nggak seperti itu? Ada? Ada yang lain nggak? Ada? Ada anak ibu yang mengalami seperti itu? Pasti ada. Ya, jangan ragu. Yang ibu saja, ibu ada sendiri yang pernah mengalami kesulitan ya. Kita dari berapa? Misalnya umur ibu ini sekarang sudah 36 ya. Jadi sudah 36 tahun, mulai dari bayi sampai ibu remaja, sampai ibu dewasa, sampai ibu punya anak sekarang. Ibu kan pasti mengalami kesulitan. Pasti ada. Contohnya saja di saat ibu lagi kuliah. Itu kuliah itu gak mudah nah ya. Ya contohnya nih ibu kuliah gitu. Ya contohnya kita menyusun skripsi itu. Menyusun skripsi itu kan menguras tenaga, menguras pikiran. Ya kalau kita nggak sanggup bisa drop ya. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, kita rajin sholat, ya rajin mengaji, insya Allah kesulitan itu akan mendapatkan kemudahan. Nah, jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, kita lanjut. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini menceritakan seorang bapak yang sedang mengalami kecelakaan, yakni dengan terpeleset gerobaknya ke dalam parit, lalu beliau mengambil kesaksian sambil beristighfar kepada Allah. Datanglah 2 orang anak untuk menolong beliau keluar dari parit tersebut. Oke, jadi ini apa nih? Tentang apa nih Flora? Ya, nampak semuanya? Jadi media yang ditampilkan oleh kelompok 3 ini seorang bapak ya, seorang bapak-bapak yang membonceng gerobak. Ya gerobak ini, ya gerobak ini. Kita di sini nggak ada gerobaknya, ada di kota ya. Nah, beliau sedang apa ini? Mengalami kecelakaan, mungkin terpeleset atau gimana. Jadi beliau masuk ke dalam parit.
minta tolong, berteriak. Lalu dalam hati beliau berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan di saat saya menghadapi kesulitan ini, gitu kan? Lalu beliau berdoa. Nah, lalu tibalah seseorang. Ya, ini siapa nih? Ya, ada 2 orang menolong beliau yang sedang kecelakaan. Ya, beliau diselamatkan oleh 2 orang ini. Nah, jadi ini ya media tentang kelompok yang ditampilkan oleh kelompok 3. Jadi kalau ada anak ibu yang bertanya tentang media ini, lalu kaitkan dengan pelajaran yang kita pelajari. Siapa yang bertanya? Silakan. Oke, kelompok 2, silakan bertanya. Apa kaitannya media tersebut dengan hadis riwayat Tirmidzi update atas? Oke, silakan. Kaitannya dengan hadis riwayat Tirmidzi, yakni dengan beristighfar dan sabar orang yang dalam mengalami kesulitan, itu pertolongan Allah. Bagus, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Jadi, ya, kaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, semakin lama anak ibu semakin mendalami media yang dipelajarinya, ya. Jadi, Allah itu menolong orang-orang yang sabar, menolong orang-orang yang menghadapi kesulitan. Kesulitan yang bagaimana? Kalau dia tidak sabar, kalau dia tidak pasrah dengan kesulitan yang dia hadapi, Allah tidak akan menolongnya. Tapi karena dia sabar, dia pasrah, dia hanya mengharap bantuan dari Allah, lalu datanglah bantuan dari Allah. Nah, jadi kalian yakin akan hal itu. Oke, sekarang kita masuk kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 menampilkan medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ini menceritakan pengajar sedang kelaparan. Nah, coba ulang lagi, Kira. Terdengar nggak kawan-kawan? Nah, coba ulang lagi, Kira. Gambar tersebut menceritakan rumah warga yang sedang kebakaran. Oke, rumah yang sedang mengalami kebakaran. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Siapa? Oke, kelompok 1. Silakan bertanya. Apa kaitannya gambar tersebut dengan hadis yang kita pelajari hari ini? Oh, bagus ya. Silakan duduk mari. Nah, silakan Keisha, siapa? Kirana. Apa kaitannya media yang Kirana tampilkan tersebut? Ini kan kebakaran nih. Nah, apa dengan kaitan dengan hadis Tirmidzi tersebut? Coba. Di dalam gambar ini menceritakan peristiwa kebakaran, yakni rumah warga yang sedang kebakaran karena masuknya listrik. Mereka yang tinggal ada di dalam rumah. Mereka meminta pertolongan. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah tua renta. Mereka beristighfar dan pasrah dengan keadaan yang terjadi. Mereka saling berprasangka baik kepada Allah. Karena kesabarannya, akhirnya seorang warga berhasil mendobrak pintu rumah tersebut dan menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka selamat. Warga bergotong royong dan menyumbang dan membuatkan rumah untuk Pak Sutri. Akhirnya Pak Sutri mendapatkan rumah yang layak dari sebelumnya. Itulah hikmah bagi orang-orang yang sabar. Oh, bagus. Ya. Jadi Kirana menceritakan kisah apa yang terjadi di media ini. Ya, ini contoh media seorang pasangan suami istri yang mengalami kebakaran. Nah, ini teringat kisah ibu tahun 2004. Ini fakta, bukan dongeng. Ibu waktu itu masih sekolah di SMP. Ya, kebetulan waktu itu kejadian kebakaran di depan mata ibu sendiri. Itu terjadi pada tengah malam, jam 12 malam. Di depan rumah ibu sendiri terjadi kebakaran. Ya,
kebakarannya seumur hidupku sekali itu melihat api yang sebesar itu. Ya, kebetulan rumah yang di depan rumah itu rumahnya kayu. Ya, jadi sangat mudah bagi api melalap kayu tersebut. Ya, kebetulan yang tinggal di rumah itu ada orang tuanya, anaknya, adiknya. Ya, nah di saat kejadian tersebut mereka terkunci dari dalam. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Nah, ibu panik melihatnya karena api sudah besar, sudah sampai ke atap. Ya, akhirnya pintu itu didobrak oleh mereka dari dalam karena rumahnya kayu, jadi mudah untuk didobrak. Dan akhirnya mereka keluar. Ya, akhirnya mereka keluar dengan selamat. Dan tapi rumah mereka dan isinya tidak selamat ya. Semuanya hangus terbakar, tapi alhamdulillah mereka masih diberi keselamatan oleh Allah. Ya, mereka keluarga selamat. Cuma kebakaran itu disebabkan oleh obat nyamuk. Ya, jadi kadang hati-hati kalau rumahnya ada yang rumah kayu, hati-hati dengan obat nyamuk ya. Ya, obat nyamuk itu bisa menyebabkan kebakaran. Ya, jadi akibat musibahnya tersebut mereka warga di setempat berbondong-bondong menyumbang untuk membangunkan rumah untuk warga tersebut. Nah, akhirnya rumah yang mereka dapatkan itu apa? Rumah yang mereka dapatkan itu adalah rumah bata dan terbuat dari kayu lagi. Jadi apa hikmah dari cerita tersebut? Apa cerita hikmah? Apa tidak? Nah, orang yang sabar atau hikmahnya sengsara membawa nikmat. Ingat ada film itu dulu, sengsara membawa nikmat. Ya, sengsara membawa nikmat. Jadi dulu rumahnya jelek, sekarang rumahnya udah bagus. Ya, jadi kalau kita bersyukur, bersabar dengan musibah yang kita hadapi, nah Allah akan selalu menolong kita. Oke, kita sudah selesai media yang kita tampilkan hari ini. Nah, jadi untuk kegiatan penutup anak-anak ibu, nanti yang hadis ini kan sudah bagi kelompoknya nanti. Jadi untuk minggu depan kalian baca hadis itu berganti-gantian, lalu kalian hafalkan, ya, hafalkan hadis tersebut. Semuanya harus hafal, oke? Anak-anak ibu, yang hafal harus hafal dengan hadis yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah itu, berikan nilainya nanti. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Coba. Coba Farid. Ayo, begini. Nah, simpulkan aja apa pelajaran yang kita pelajari hari ini sesuai dengan kaitan hadis yang tentang televisi ini. Ayo, Farid. Ayo, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah jika ada kesabaran, ketika seseorang sabar maka Allah akan
kalian kalian presentasikan masing-masing. Sudah Ibu beri contohnya. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Jangan hanya sekedar kalian baca tinggal aja di dalam tas, jangan. Ya, bagaimana kalian di rumah menghadapi kesulitan, misalnya dari segi kesulitan menghadapi sikap adik yang bandel, apa namanya kalian menghadapi adik kalian yang nakal, atau ada lagi menghadapi kesulitan ekonomi, itu biasa, wajar, setiap orang ada masalah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup ya anak. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, minggu depan kita lanjut dengan hafalan